Halo, berjumpa lagi dengan saya Pak Adi Sanjaya dalam mata pelajaran sejarah. Jadi mata pelajaran ini khusus memang untuk uh, adik-adik kelas 10 untuk peminatan ilmu sosial khususnya di semester yang kedua ini. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang salah satu bagian dari materi mengenai kehidupan manusia zaman praaksara. Ya, sebelumnya izinkan Bapak mengaturkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, rahayu, dan salam kebajikan dan salam historia. Semuanya, jadi sesuai dengan janji Bapak pada video sebelumnya, pada kali ini Bapak akan menjelaskan salah satu bagian materi mengenai pembabakan masa praaksara yang nanti kita akan melihat pembabakan ini dilihat dari hasil-hasil kebudayaan artefak yang dihasilkan oleh manusia pada masa tersebut. Jadi langsung saja mengenai zaman yang disebut dengan zaman batu ini, kita akan membagi zaman ini menjadi empat pembabakan atau 4 zaman. Yang pertama adalah Paleolitikum, yang kedua adalah Mesolitikum, ketiga Neolitikum, dan yang keempat adalah Megalitikum. Itu perlu anak-anak ketahui semuanya bahwa sebenarnya pembabakan zaman batu ini hanya dibagi menjadi 3 zaman saja, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum saja. Itu secara periodisasi, ya. Sedangkan zaman yang terakhir yaitu Megalitikum, di sini sebenarnya tidak termasuk dalam periodisasi ini, melainkan terpisah dan istilahnya merger ya dengan salah satu dari zaman batu ini, khususnya zaman Neolitikum. Hanya karena zaman tersebut menghasilkan artefak-artefak atau peninggalan-peninggalan yang terbuat dari batu yang berukuran besar saja, maka kemudian zaman ini disebut dengan zaman Megalitikum. Kita mulai dari yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan Paleolitikum? Apa saja yang dihasilkan? Bagaimana ciri-ciri kehidupan manusia pada masa ini? Kita lihat satu persatu. Ya. Untuk yang pertama, masa Paleolitikum. Kita melihat pada masa ini adanya alat-alat yang dihasilkan ini masih sangat asli, belum diasah atau bisa dikatakan masih cukup kasar untuk digunakan sebagai alat kehidupan. Ya, kita bisa lihat dari keterangan yang Bapak tampilkan dalam slide ini. Kemudian bagaimana sifat kehidupannya? Sifat kehidupan pada masa ini, manusia cenderung masih hidup secara berpindah-pindah atau yang sering kita sebut dengan istilah nomaden. Kemudian belum dikenalnya istilah atau sistem perkawinan. Ya. Sedangkan pada masa ini masih menggunakan sistem promiscuity. Kemudian yang ketiga, yaitu manusia pada masa ini masih mengandalkan pengumpulan makanan dari bahan-bahan makanan baik tumbuhan maupun binatang yang disediakan oleh alam. Jadi metode ini masih kita sebut dengan istilah food gathering. Kemudian yang terakhir, sifat kehidupan manusia pada masa itu yaitu belum dikenalnya sistem religi atau kepercayaan. Nah, apa saja yang dihasilkan oleh manusia pada masa ini sehingga disebut dengan masa Paleolitikum? Kita akan melihat beberapa jenis ya benda yang dihasilkan oleh manusia pada masa ini. Yang pertama adalah kapak genggam. Kapak genggam ini kita lihat ini yang di gambar yang pertama ya. Bentuknya memang seperti batu yang sepertinya belum terlalu beraturan, masih cukup kasar, dan fungsinya adalah sebagai alat letak atau alat pemotong.
Tentu sesuai dengan namanya, alat ini difungsikan atau dioperasionalkan dengan cara digenggam. Kemudian yang kedua adalah alat-alat dari tulang binatang atau tanduk rusa. Sesuai dengan gambar yang ada di sebelah kanan, yang ada gagangnya ini, ya, alat-alat dari tulang atau tanduk rusa ini berfungsi untuk yang pertama bisa untuk mengorek ubi dan keladi dari dalam tanah, jadi untuk menggali. Ya. Yang kedua juga bisa difungsikan untuk menangkap ikan atau barangkali hewan-hewan lain, hewan buruan lain yang ada di dalam air. Kemudian yang ketiga adalah flex. Flex, ini gambarnya memang kurang terlihat jelas. Nanti silakan anak-anak bisa cari sendiri, barangkali searching di Google mengenai bentuk-bentuk dari alat yang bernama flex ini. Yang fungsinya antara lain yang pertama untuk menguliti hewan buruan. Yang kedua, mengiris daging buruan. Yang ketiga, memotong umbi-umbian atau buah-buahan. Dan yang keempat adalah untuk menangkap binatang. Nah, ini jadi beberapa alat-alat yang dihasilkan atau yang ditemukan yang diperkirakan berasal dari masa Paleolitikum atau zaman batu tua. Kemudian selanjutnya kita akan beranjak pada masa Mesolitikum. Meso yang berarti tengah, sedangkan litikum berasal dari kata litos yang berarti batu. Jadi masa Mesolitikum berarti masa batu tengah atau disebut juga zaman batu Madia. Alat-alat yang dihasilkan pada masa ini sudah dominan mulai dipoles, jadi lebih halus dari alat-alat yang dihasilkan dari masa Paleolitikum. Sedangkan sifat dari kehidupan manusia pada masa ini sering kita sebut dengan istilah semi-nomaden. Kenapa disebut dengan semi-nomaden? Karena pada masa ini manusia sudah mulai hidup menetap, walaupun tidak menetap dalam waktu yang sangat lama, tetapi pada masa ini manusia relatif sudah mulai mengenal menetap dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat dari ketersediaan sumber atau bahan makanan di tempat mereka menetap tersebut. Jadi pada tahap ini, manusia biasanya mulai menetap di pinggir pantai, sehingga menghasilkan kebudayaan yang disebut dengan kebudayaan sampah dapur atau Jochen Modinger. Ya. Kemudian ada juga goa-goa yang dijadikan tempat mereka tinggal. Ini juga menjadi penemuan baru dari para arkeolog untuk dijadikan sebagai salah satu sumber kebudayaan yang berasal dari masa Mesolitikum. Kemudian pada masa Mesolitikum ini, manusia sudah mulai sedikit demi sedikit mengenal religi, sudah mulai mengenal suatu kepercayaan di mana ada kekuatan lain di luar diri manusia untuk dijadikan sebagai panduan atau hal-hal yang menjadi sesuatu yang mengatur spiritualitas dari manusia pada masa itu. Pada masa ini juga, sifat kehidupan manusia disebut dengan food gathering tingkat lanjut atau masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Nah, kemudian selanjutnya kita akan beranjak pada apa saja alat-alat yang dihasilkan pada masa ini. Jadi pada masa ini, sesuai dengan namanya, mengenai zaman batu, manusia purba pada masa Mesolitikum sudah mulai menghasilkan alat-alat yang pertama adalah alat-alat yang tergolong dalam pebble culture atau alat-alat yang terbuat dari batu yang disebut dengan kapak genggam. Hampir sama dengan kapak genggam pada masa Paleolitikum, hanya saja kapak genggam pada masa ini terlihat lebih halus. Didapatkan juga pada masa ini yaitu kebudayaan disebut dengan Jochen Modinger tadi. Ya. Kemudian jenis alat yang kedua yaitu bone culture atau alat-alat yang terbuat dari tulang.
fungsinya adalah untuk mata panah biasanya, ya. Kemudian yang ketiga ada flex culture, yaitu kebudayaan alat serpih yang didapatkan di Abrikosaurus, ya, atau goa-goa tempat manusia purba tinggal pada masa Mesolitikum ini. Silahkan searching juga bagaimana bentuk Abrikosaurus ini, termasuk juga Kyoken Modinger, di sampah-sampah dapur, bekas-bekas kerang itu ya, yang dibuang di dekat Abrikosaurus ini, sehingga terlihat seperti menggunung dan membatu, sehingga cukup bisa kemudian menjadi bukti mengenai bagaimana pola kehidupan manusia pada masa ini. Kita sekarang beranjak pada masa yang ketiga, yaitu masa Neolitikum. Masa Neolitikum ini, alat-alat yang dibuat atau dihasilkan oleh manusia sudah dipoles, dihaluskan, diruncingkan sehingga terlihat lebih sempurna dibandingkan dengan dua masa sebelumnya. Sifat kehidupan manusia pada masa ini relatif sudah bisa menetap, ya. Kemudian sudah mengenal religi secara lebih kompleks, sesuai dengan video saya sebelumnya, bahwa pada masa Neolitikum ini sudah masuk pada masa bercocok tanam sebenarnya, sehingga sudah terjadi yang namanya revolusi kebudayaan. Dan karena pola hidupnya melalui bercocok tanam, tentu ada suatu tahapan di mana manusia sudah mulai menghasilkan makanan yang disebut dengan food producing. Nah, di dalam sistem ini juga, di mana manusia sudah mulai terjadi revolusi kebudayaan, maka manusia juga sudah mulai mengenal sistem masyarakat atau kemasyarakatan atau organisasi yang disebut dengan masyarakat. Apa saja yang dihasilkan oleh manusia pada masa ini? Kita melihat adanya kreasi manusia untuk menghasilkan kapak persegi. Seperti pada gambar, kapak persegi ini juga kemudian bisa difungsikan sebagai cangkul atau pacul. Kenapa bisa kita katakan demikian? Kenapa bisa arkeolog katakan demikian? Karena pada sebagian besar penemuan kapak persegi ini, ya, termasuk juga nanti di jenis yang ketiga itu kapak lonjong, ya, kapak-kapak ini ketika ditemukan itu mengandung bekas tanah, ya, yang baru dicangkul oleh alat ini, sehingga para arkeolog kemudian bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa alat ini berfungsi sebagai cangkul atau pacul, ya, sama halnya seperti kapak bahu serta kapak lonjong yang ada pada screen ini. Baik, semuanya, kita lanjutkan ke masa yang terakhir. Jadi masa Megalitikum disebut dengan masa Megalitikum karena alat-alat yang dihasilkan pada masa ini terbuat dari batu-batu yang berukuran sangat besar, ya, yang tentu jauh berbeda dengan alat-alat yang dihasilkan pada masa Paleolitikum, Mesolitikum maupun Neolitikum. Namun masa Megalitikum ini bukanlah kemudian masa yang terakhir dalam periodisasi zaman batu. Namun masa Megalitikum ini diperkirakan terjadi, ya, pada sekitar akhir zaman Mesolitikum atau awal masa Neolitikum. Jadi hampir bersamaan, merger gitu ya. Oleh karena itu kemudian antara zaman Neolitikum dan zaman Megalitikum ini terjadi seiring sejalan. Namun dilihat dari hasil budaya yang dibuat oleh manusia pada masa itu, tentu di sini kemudian harus kita bedakan. Beberapa alat yang dihasilkan pada masa ini, kita melihat karakteristiknya yaitu terbuat
dari batu-batu dalam ukuran besar, serta fungsi dari batu-batu tersebut atau alat-alat tersebut yang berhubungan dengan sistem religi manusia, sesuai dengan ciri pada masa Neolitikum juga, bahwa pada masa ini manusia sudah cukup intens percaya atau sudah mengetahui sistem religi. Sistem kehidupan manusia pada masa ini itu yang pertama adalah menetap, yang kedua mengenal religi, food producing, dan mengenal masyarakat seperti pada zaman Neolitikum sebelumnya. Apa saja alat-alat yang dihasilkan? Kita akan melihat ini ya. Yang pertama adalah menhir. Jadi menhir ini fungsinya adalah untuk tempat pemujaan ya, serta penghormatan terhadap arwah nenek moyang. Jadi biasanya terbuat dari batu yang berukuran besar dengan postur yang agak tinggi, lonjong gitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah dolmen atau Stonehenge. Ya, Stonehenge ini berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan sesaji sebagai pemujaan atau sarana pemujaan kepada roh nenek moyang. Jadi seperti gambar di samping itu ada berbagai ukuran dari dolmen atau Stonehenge ini. Yang ketiga adalah sarkofagus. Sarkofagus ini merupakan tempat untuk menyimpan mayat yang disertai bekal kuburnya. Jadi kalau istilah di Bali itu batu palung ya, batu palung itu seperti bak mandi ya, bak mandi atau bathtub itu ya. Namun ukuran panjangnya tidak sama persis seperti ukuran panjang manusia. Sehingga dalam proses untuk menaruh atau menyimpan mayat di dalam sarkofagus ini biasanya ditaruh atau disimpan dengan cara dilipat. Kenapa dilipat? Ya, karena manusia pada masa itu sudah mulai ada kepercayaan bahwa ketika manusia itu lahir atau sebelum lahir dalam rahim itu posisi janin itu ada dalam posisi yang terlipat. Ya, mungkin anak tahu semuanya bagaimana posisi bayi pada saat di dalam rahim. Oleh karena itu, ketika ia kembali pada Sang Maha Pencipta, maka manusia juga dianggap akan melalui cara atau posisi yang sama. Makanya manusia pada masa itu menaruh atau menyimpan mayat pada sarkofagus dengan cara dilipat. Nah, kemudian untuk alat yang keempat yaitu kubur batu atau peti mati. Jadi kubur batu ini juga hampir sama seperti sarkofagus, yaitu tempat menyimpan mayat yang sertai bekal kuburnya. Baik di sarkofagus maupun kubur batu ini fungsinya sama, hanya saja kubur batu itu seperti bongkahan-bongkahan batu tipis, batu pipih itu ya, yang kemudian disusun seperti peti yang taruh langsung di dalam tanah. Namun disusun seperti sebuah peti. Yang membedakan antara sarkofagus dengan kubur batu adalah sarkofagus lebih ditujukan untuk kelompok atau orang-orang yang memiliki fungsi dan kehormatan tertentu, biasanya kehormatan yang lebih tinggi di dalam masyarakatnya. Karena sarkofagus dibuat dengan cara yang lebih susah, tentu dengan batu juga yang lebih berat dan khusus. Sedangkan kubur batu atau peti mati ini biasanya untuk manusia pada biasanya atau masyarakat biasa. Dan yang terakhir adalah punden berundak. Ya, punden berundak ini bentuknya memang berundak. Jika kalian tahu bagaimana bentuk dari Candi Borobudur, jadi kurang lebih Candi Borobudur ini adalah representasi dari kebudayaan punden berundak yang kemudian berakulturasi dengan kebudayaan India yang bernama stupa. Ya, jadi bentuknya berundak begitu, biasanya jumlahnya ganjil. Semakin tinggi undak atau jumlah dari punden ini, maka semakin tinggi pula penghormatan dari manusia terhadap roh leluhurnya. Jadi fungsinya adalah tempat untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal. Sebenarnya ada lagi beberapa hasil-hasil
pada masa megalitikum ini seperti pandusa, kemudian ada juga hasil-hasil yang lain uh, yang nanti barangkali bisa anak-anak cari di sumber-sumber belajar lainnya, baik buku, internet, dan lain sebagainya. Dan untuk materi kali ini atau video kali ini Bapak cukupkan bagaimana mengenai kehidupan manusia atau pembabakan kehidupan manusia pada masa praaksara, khususnya pada zaman batu, baik itu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum maupun Megalitikum. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami. Jika ada yang perlu ditanyakan, perlu dikomentari, perlu diargumentasikan, silahkan. Jangan lupa cantumkan di kolom komentar mengenai materi kali ini. Jangan lupa like dan subscribe juga channel saya ini supaya ada motivasi untuk menghasilkan video-video pembelajaran lainnya. Baik, semuanya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi bahan belajar yang sederhana untuk kalian semua, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, rahayu, dan salam kebajikan, dan salam historia. Terima kasih.